gereja sore hari ini di tengah-tengah ibadah Simeon Hana. Tuhan, kami merasakan Engkau ada di tengah-tengah kami dan siap memuaskan kami lewat kebenaran firman-Mu. Roh Kudus yang bekerja, Roh Kudus yang memimpin kami agar selama pemberitaan firman Tuhan, Roh Allah bekerja di dalam kami. Dan firman-Mu itu menjadi rema di dalam hidup kami. Kami sambut kebenaran firman-Mu dengan penucapan syukur terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Oleh karena kemurahan Tuhan kita ada. Haleluya. Senang sekali masih diberi kesempatan oleh Tuhan, di mana kita dapat bersekutu dalam sebuah koinonia, sebuah persekutuan yang dinamakan Simeon Hana. Ya, Simeon Hana adalah tokoh Alkitab yang memang sudah lanjut usia. Dalam Lukas dijelaskan bahwa mereka menanti datangnya seorang Mesias, ya, sampai mereka menemukan. Luar biasa apa menjadi iman mereka. Itu sebab wadah ini saya katakan juga wadah yang luar biasa. Amin. Dengan penuh iman kita beri persembahan kita, hidup kita ada di dalam bait Tuhan untuk memuliakan. Mari Bapak Ibu, kita akan belajar sebuah kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Yakobus pasal yang ketiga. Ayat 1 sampai yang ke-12. Yakobus pasal yang ketiga ayat 1 sampai 12. Saya rindu kita kerjasama membaca ayat ini. Saya akan membaca ayat yang ganjil. Bapak Ibu akan membaca ayat yang genap sampai dengan ayat yang ke-12. Ya, Yakobus pasal yang pertama bisa mengikuti dari LED atau bisa juga dari Alkitab atau gadget yang Bapak Ibu bawa. Puji Tuhan ya. Saya senang sekali Simeon Hana nilai positifnya yang nggak bisa pakai HP itu pasti bawa Alkitab gitu ya. Penting sekali ya, sekarang sudah jarang sekali, sudah langka Alkitab buku itu yang dibawa ya, semuanya pakai HP. Tidak salah Bapak Ibu pakai HP, dan alangkah baiknya juga membawa Alkitab karena Alkitab ini ketika kita membaca tidak akan diganggu oleh apapun begitu ya. Kita akan membaca ayat pertama ayat yang genap Bapak Ibu. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama?
Puji Tuhan. Satu perikop kita telah baca dan di Yakobus ini berbicara tentang dosa karena lidah. Mewaspadai penggunaan lidah. Di ayat yang pertama saya mau menerangkan lebih dahulu Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, bukan berarti guru itu dilarang di Alkitab ya. Di sini ada yang menjadi guru, nanti baca ayat 1, loh guru ini dilarang. Bukan. Dalam konteks waktu itu banyak sekali guru-guru yang ingin hanya mau tampil di depan. Mereka mengajarkan apa yang mereka ingin sampaikan. Dasarnya tidak ada. Sebab itu Yakobus bicara, hati-hati ya guru. Sebab akan dihakimi menurut apa yang diajarkan. Dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Ya, jadi konteksnya bukan karena dilarang menjadi guru Bapak Ibu Saudara. Ya, itu saja ayat 1. Nah, kita akan melihat dalam konteks ini bagaimana Alkitab mengajarkan sesuatu yang kadang-kadang terlewatkan di dalam hidup kita. Kalau saya mau tanya Bapak Ibu, kira-kira apa ukuran kerohanian yang baik? Kalau saya tanya begini Bapak Ibu jawab apa? Ukurannya mengetahui, oh rohani kita ini sudah baik atau belum? Ada yang bisa menjawab Bapak Ibu? Ukurannya? Apa yang kita lakukan sehingga kita akan mengalami pertumbuhan rohani? Apa kira-kira? Melakukan firman Tuhan, memperkatakan firman, betul. Ada yang lain? Apa yang kita lakukan sehingga dapat menumbuhkan kerohanian kita? Sehingga rohani kita itu semakin bertumbuh. Tadi dari Bu Sri Wilujeng mengatakan memperkatakan firman. Bu Kori tadi apa Bu? Melakukan kebenaran firman, betul. Hal-hal itu menumbuhkan rohani kita. Ya, mungkin ada yang jawab berdoa, betul. Itu menumbuhkan kerohanian kita. Baca Alkitab, wah betul. Itu menumbuhkan kerohanian kita. Rajin datang Simeon Hana, wah itu paling betul. Ya, ini menumbuhkan persekutuan ini menumbuhkan kerohanian kita. Tetapi Yakobus mengambil satu sisi yang lain. Ukuran kerohanian yang baik yaitu pengendalian atas lidah. Ternyata Yakobus melihat bahwa lidah itu organ tubuh yang kecil, tetapi dari yang kecil ini bisa menimbulkan permasalahan yang besar. Digambarkan api yang kecil itu bisa membakar hutan yang besar. Dari mana? Dari lidah. Dan dari ayat yang kita baca digambarkan luar biasa. Binatang liar seliar-liarnya bisa dijinakkan oleh manusia. Ya barusan ini yang paling rame itu ada pawang ular menjinakkan king cobra gitu ya. Akhirnya ya mati juga loh, kobra dibuat mainan ya digigit meninggal pawangnya. Tapi benar-benar bisa dijinakkan oleh manusia. King cobra Bapak Ibu ya dengan panjang 4 meter besar sekali. Saya lihat videonya aja ngeri. Akhirnya pawang itu juga mati juga. King cobranya akhirnya diambil oleh pemerintah kalau nggak salah ya. Ditaruh di kebun binatang begitu. Ya, seluruh binatang buas bisa dijinakkan oleh manusia. Tapi Alkitab mengatakan siapa yang bisa menjinakkan lidah? Dari hal ini aja kita sadar bahwa lidah ini memegang peran yang luar biasa. Kapal yang besar dikendalikan dengan setir yang kecil, kemudi yang kecil. Kemudi itu dibelokkan oleh nahkoda. Diarahkan kapal itu sesuai dengan keinginan nahkoda. Ternyata lidah itu seperti itu. Siapa yang mengendalikan? Kita. Mau dibawa bagaimana lidah ini? Yang menentukan kita.
Itu sebab Yakobus mengatakan, ayo lihat kerohanian kita. Ukurannya di mana? Bisa tidak kita mengendalikan lidah kita? Berapa banyak Bapak Ibu, gara-gara lidah pertengkaran terjadi, betul ya? Ya. Berapa banyak perkataan ini keluar menyakiti hati seseorang. Hanya perkataan. Berapa banyak orang mengeluarkan kata-kata bisa membunuh. Walaupun bukan secara fisik, tapi membunuh semangat seseorang. Sehingga seseorang itu menjadi benar-benar seperti orang mati yang hilang semangatnya. Ya, kita lihat apa yang dituliskan oleh Yakobus. Apabila tidak terkendali, lidah ini dapat menyebabkan kerusakan yang besar. Digambarkan api yang kecil bisa membakar seluruh hutan yang besar. Begitu seriusnya pengaruh lidah yang tidak terkendali. Sampai-sampai Yakobus menyebutnya dunia kejahatan. Ayat yang ke-6 itu dikatakan. Merupakan dunia kejahatan yang dinyalakan oleh api. Jadi Bapak Ibu Saudara, Yakobus mau mengangkat gini, ungkapan dari lidah ini keluar kutuk, keluar dusta, keluar fitnah, keluar hinaan, menyesatkan, menipu. Hanya dengan organ tubuh yang kecil ini. Ada lagu katakan lidah itu tidak bertulang. Kalau bertulang gitu kayak apa gitu ya. Modelnya mulut kita gitu kayaknya ya. Ya, lidah ini juga luar biasa. Dari lidah tidak hanya bisa membuat kita berbicara, tetapi lidah ini juga bisa merasakan rasa ya, apa yang masuk ke dalam mulut kita. Lidah itu sangat luar biasa. Itu sebab memang Paulus lihat dari sisi yang lain, bahwa dari mulut yang satu ini keluar pujian kepada Tuhan. Tetapi kalau itu tidak dari hati, kita berdoa hanya ritual, hanya kebiasaan, hanya pantas-pantasnya dadi wong Kristen. Tidak salah Bapak Ibu, Yakobus mengatakan kita susah mengendalikan lidah. Karena harus oleh kuasa Roh Kudus kita dapat menjaga perkataan kita. Itu sebab pemazmur mengatakan, Tuhan jagai di mulutku sini. Sampai minta seperti itu Bapak Ibu Saudara. Karena Bapak Ibu, ketika kita tidak bisa menguasai lidah, itu berarti kita tidak bisa menguasai seluruh tubuh. Tidak bisa menguasai hal yang kecil seperti lidah, berarti kita tidak bisa menguasai tubuh. Bapak Ibu kan pernah mendengarkan ya, kalau ada orang ngomong, oh jangan dimasukkan hati, itu cuman guyon kok. Enggak dari hati. Bapak Ibu, yang keluar dari mulut ini, perkataan yang dikatakan oleh lidah mulut kita, semua itu berasal dari hati. Jadi Bapak Ibu Saudara, bagaimana Yakobus memberikan pesan kepada setiap umat Tuhan yang membaca Alkitab, ayo kendalikan lidah ini. Kalau hati kita Bapak Ibu, jadi kita harus melihat hati kita sekarang. Bagaimana hati ini dikuasai oleh apa? Kalau kita masih dikuasai oleh hawa nafsu, dikuasai oleh kedagingan, jangan kaget Bapak Ibu, apa yang di dalam hati itu keluar dari perkataan. Gak bisa bohong Bapak Ibu. Sepandai-pandainya artis aktor bersinetron ya. Kalau artis-artis itu kan pinter ngomong ya. Sinetron semuanya di skenario, semuanya sudah diatur.
Tapi Bapak Ibu percayalah, apa yang keluar dari mulut ini, apa yang diperkatakan oleh lidah ini, semua berasal dari dalam hati. Sekarang hati kita siapa yang menguasai? Adakah Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita? Kalau dikuasai oleh Roh Kudus, ada saatnya Bapak Ibu, kita ini manusia, belum sempurna, tapi kita harus menuju pada kesempurnaan. Jadi Bapak Ibu jangan optimis, ya ora iso jenenge manungsa mau jadi sempurna. Memang betul Bapak Ibu, kita sempurna, tidak bisa sempurna. Tapi kita harus berusaha berjalan menuju pada kesempurnaan. Sama seperti Kristus. Amin. Amin. Hanya Roh Kudus yang memampukan hidup kita. Itu sebab kita minta sore hari ini, hati ini dipegang, dikuasai oleh Roh Kudus. Supaya dari mulut yang satu, lidah satu ini keluar hanya pujian kepada Tuhan. Amin. Kalau belum Bapak Ibu Saudara, kita kembali lagi kepada kemah tabernakel. Ternyata kalau kita belum menguasai lidah, kita masih banyak ada di halaman. Kalau kita sudah masuk ruang suci, tandanya doa, baca Alkitab, tuntunan Roh Kudus itu menjadi bagian milik kita. Sehari-hari yang kita cari yang terutama itu dulu. Tapi kalau kita masih ada di halaman, puter-puter situ nggak mau masuk, berarti kita belum menguasai lidah. Apalagi Bapak Ibu kalau kita sudah menghadap mezbah dupa. Mezbah dupa tidak lama lagi tirai, di balik tirai itu adalah kemuliaan Tuhan. Kalau kita sudah berhasil sampai di mezbah dupa, percayalah Bapak Ibu Saudara, yang kita naikkan itu hanya pujian penyembahan. Jarang sekali kita memohonkan berdoa untuk keinginan jasmani kita. Yang kita naikkan adalah pujian penyembahan kepada Tuhan. Disitulah tirai terbuka. Kita menikmati hadirat Tuhan. Itu sebab sore hari ini secara singkat Alkitab mau mengajarkan kepada kita. Jika kita hendak sempurna, kita mau berjalan menuju pada kesempurnaan seperti Kristus. Alkitab mengajak kepada kita, mari kendalikan lidah kita. Bagaimana caranya? Melalui hati terlebih dahulu. Kalau berbicara hati itu berbicara roh kita. Sekarang roh kita diberi makan apa? Kita yang tahu. Kalau sepanjang hari doa kita kurang, baca Alkitab kurang, dapat saya pastikan roh kita kurang asupan gizi. Seperti makan pagi, siang, sore menjadi kebutuhan kita manusia. Demikian roh membutuhkan makanan untuk kita dapat bertumbuh. Sehingga Bapak Ibu Saudara, ketika kita keluar perkataan, Bapak Ibu, perkataan itu membangun seseorang. Amin. Memberi semangat kepada seseorang. Menggairahkan seseorang. Dan perkataan kita perkataan yang memberkati orang lain. Bapak Ibu, itu hal yang sangat indah yang kita bisa lakukan sebagai anak Tuhan. Sekali kita berkata, perkataan itu dikuasai oleh firman. Yang keluar adalah perkataan firman. Dan firman yang keluar itu mempunyai kuasa. Dapat merubah seseorang yang dapat mendengar. Bapak Ibu Saudara, mari kendalikan lidah ini. Amin. Kita minta Roh Kudus menguasai hati kita. Agar setiap perkataan, kata demi kata yang keluar. Semua dipimpin oleh Tuhan. Saya sering Bapak Ibu memberi ilustrasi seperti ini. Ya, di Manado kalau pemakaman itu lama sekali Bapak Ibu. Ya, sudah 4 hari misalnya ya, dikubur di hari keempat. Apalagi hari yang terakhir, saya pernah ikut pemakaman di Manado Bapak Ibu ya, lama sekali.
Jadi mulai kebaktian jam 8, kuburnya itu bisa-bisa jam 4 sore. Ngapain aja kebaktian, nyanyi doa, pas makan siang makan dulu. Jadi kayak kondangan Bapak Ibu ya, orang mati itu ya. Jam 4 baru dikubur. Nah, di ibadah pemakaman keluarga Korompis gitu ya, yang mati marga. Nah, marga saya Maniku ya, peninggalan dari papa saya, nama papa saya Maniku. Manado itu punya marga. Nah, keluarga Korompis ini meninggal. Jadi seluruh keluarga besar marga-marga ini kumpul ya. Itu sebab nyanyi. Ayo Korompis dari daerah ini nyanyi. Oh, nyanyi. Korompis dari daerah ini ayo beri kesaksian. Kasih kesaksian. Dari Korompis dari daerah ini. Ayo maju ke depan semuanya. Ayo cerita tentang yang meninggal ini. Bagaimana kesan pesannya. Jadi lama sekali pemimpin pujian itu manggilin keluarga Korompis ini. Korompis sana, Korompis ini. Wah, sepanjang ibadah itu banyak sekali dengar keluarga Korompis. Nah, waktu hamba Tuhan maju, dia membawa 1 Korintus 15 tentang kebangkitan yang hidup. Karena sepanjang ibadah dia dengar Korompis. Dia salah ngomong. Mari kita buka 1 Korintus 15. Kenapa Bapak Ibu? Karena sepanjang ibadah yang didengar Korompis. Korintus jadi Korompis gitu ya. Bapak Ibu Saudara, ketika yang kita dengar, yang kita masukkan firman. Begitu kita berbicara apa yang keluar? Firman. Itu pentingnya sekali memberi makan roh kita Bapak Ibu. Kita masukkan, kita dengar firman, masukkan firman, dengar firman, masukkan firman. Begitu kita berkata yang keluar adalah firman. Dan firman yang keluar itu mempunyai kuasa. Dan jangan kaget, banyak orang diberkati oleh perkataan kita. Itu sebab saya mau mengajak Bapak Ibu Simeon Hana yang ada. Mari terus perkatakan firman. Lewat firman kita dapat memberkati banyak orang. Lewat firman ada kuasa yang ajaib. Bagaimana kerjanya? Tergantung iman kita. Tergantung iman yang mendengar. Kuasa itu akan bekerja di dalam hidup kita. Itu sebab mengakhiri kebenaran firman Tuhan. Sore ini kita minta Roh Kudus memenuhi hidup kita. Supaya hati ini dikuasai oleh Roh Kudus. Dan apa yang kita ucapkan dituntun oleh Roh Kudus. Sekalipun Bapak Ibu ada saatnya kita hilang kendali. Kita jatuh di dalam perkataan. Cepat minta ampun sama Tuhan. Saat itu juga kita akan beroleh pengampunan yang daripada Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Hanya Roh Kudus Bapak Ibu yang dapat menuntun kita. Sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut ini benar-benar dituntun oleh Tuhan. Dan perkataan kita, perkataan yang memberkati banyak orang. Saya undang semua bangkit berdiri. Buat setiap Tuhan, setiap kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu yang Kau pakai dengan kuasa urapan Tuhan. Kami terima, kami tangkap setiap firman-Mu
Tuhan dalam setiap hati kami. Roh Kudus yang menjagai setiap lidah bibir kami. Apa yang keluar biarlah perkataan yang menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Bahkan di usia lanjut kami Tuhan, kami tetap mau setia kepada Engkau Tuhan. Firman-Mu Tuhan mengajarkan kami Tuhan Yesus. Biarlah hidup kami terus memuji memuliakan Engkau Tuhan. Terus hidup sesuai dengan kebenaran firman Engkau. Apapun yang menjadi pergumulan setiap Simeon Hana yang hadir pada saat ini Tuhan, Engkaulah sumber pengharapan kami, Engkau sumber pertolongan kami, Engkau akan jawab setiap hidup kami Tuhan Yesus. Beri terus kami Simeon Hana ini kekuatan, kesehatan yang daripada Allah turun atas hidup kami ya Bapa. Sebentar kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Roh Kudus yang menghantarkan kami, Roh Kudus yang selalu ada di dalam kehidupan kami. Tuntun setiap hidup kami sesuai dengan kehendak Engkau. Tangan kami menghadap ke atas. Pulanglah, bawalah berkat, anugerah mujizat dari Allah Bapa, cinta kasih persekutuan dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan perlindungan keberkatan yang dari Allah Roh Kudus adalah bagian kita semua. Pulanglah dan bawalah berkat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang dipercaya, katakan amin.